Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Tabi pun. Perkenalkan, saya Yuyun Fitriani, dosen tetap Prodi Administrasi Publik Universitas Dharma Wacana yang saat ini sedang mengikuti seleksi sertifikasi dosen akun 2025. Dalam kesempatan ini, saya mengampu mata kuliah formulasi kebijakan yang merupakan mata kuliah wajib di Prodi Administrasi Publik yang terdiri dari 2 SKS. Bidang pengajaran dan pendidikan ini merupakan satu dari 3 dharma yang harus dilaksanakan oleh dosen. 2 di antaranya adalah penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Sistem pembelajaran yang saya gunakan mengacu pada DIA, Delivery, Interaction, dan Assessment. Delivery merujuk pada proses penyampaian pengetahuan, keterampilan, dan sikap kepada mahasiswa melalui berbagai metode pembelajaran. Interaction atau interaksi pembelajaran menekankan pada komunikasi dua arah antara dosen dan mahasiswa atau antar mahasiswa dalam proses pembelajaran. Tujuannya untuk memperkuat pemahaman dan keterlibatan aktif mahasiswa dalam mencapai tujuan pembelajaran. Assessment atau penilaian merupakan proses evaluasi untuk mengukur capaian pembelajaran CPL atau CPMK yang sudah terdapat dalam RPS pembelajaran. Mata kuliah formulasi kebijakan publik mempelajari konsep dan teknik formulasi kebijakan publik mulai dari perumusan masalah, pengembangan alternatif kebijakan, sampai perumusan rekomendasi kebijakan dan penuangannya dalam bentuk peraturan perundang-undangan, yang kemudian akan digunakan untuk menjelaskan konsep dan mengaplikasikan teknik formulasi kebijakan publik. Capaian pembelajaran atau CPL, prodi yang dibebankan pada mata kuliah ini terbagi pada sikap, pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus. 4 aspek ini menjadi tolak ukur utama capaian pembelajaran prodi. Sikap meliputi yang pertama, berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggung jawab pada negara dan bangsa. Yang kedua, bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan. Aspek pengetahuan meliputi yang pertama, mengetahui teknik formulasi, advokasi, dan strategi kebijakan pemerintahan. Yang kedua, menguasai faktor dan dimensi perubahan dinamika lingkungan dengan melakukan advokasi kebijakan pemerintahan baik di tingkat lokal, nasional, maupun global. Keterampilan umum meliputi yang pertama, mampu menemukan atau mengembangkan teori atau konsepsi atau gagasan ilmiah baru, memberikan kontribusi pada pengembangan serta pengalaman ilmu pengetahuan dan atau teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora di bidang keahliannya. Dengan menghasilkan penelitian ilmiah berdasarkan metodologi ilmiah, pemikiran logis, kritis, sistematis, dan kreatif. Kemudian yang kedua, mampu menyusun argumen dan solusi keilmuan, teknologi, atau seni berdasarkan pandangan kritis atau fakta, konsep, prinsip, atau teori yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan etika akademik. Yang ketiga, mampu mengembangkan dan memelihara hubungan kolegial dan kesejawatan di dalam lingkungan sendiri atau melalui jaringan kerjasama dengan komunitas peneliti di luar lembaga. Keterampilan khusus meliputi yang pertama, mampu melakukan advokasi kebijakan pemerintah yang efektif dengan referensi ilmu administrasi publik yang telah dikuasai. Kemudian yang kedua, mampu melakukan pendalaman teori dan membangun konsep baru dalam bidang ilmu administrasi publik, khususnya pada kompetensi kajian dan kebijakan administrasi publik. Yang ketiga, mampu mengelola sumber dan potensi konflik supra atau infrastruktur politik serta memiliki pemahaman untuk melakukan eksekutif public policy review, advokasi kebijakan pemerintahan dalam kerangka reformasi birokrasi publik. Kemudian CPMK mata kuliah formulasi kebijakan meliputi yang pertama, mahasiswa mampu mengetahui konsep kebijakan publik, tipe masalah publik, tahapan formulasi masalah, pentingnya data dalam perumusan masalah, serta kendala dalam mendapatkan data. Yang kedua, mahasiswa mampu mengetahui formulasi masalah kebijakan publik dan tipologi isu kebijakan publik. Yang ketiga, mahasiswa mampu mengetahui teknik-teknik formulasi masalah kebijakan, metode dalam formulasi kebijakan.
Yang keempat, mahasiswa mengetahui tentang pengertian agenda setting, proses legitimasi, dan bentuk-bentuk legitimasi. Yang kelima, mahasiswa mampu menganalisis pengertian data dan informasi, syarat-syarat informasi yang baik, informasi yang relevan dalam formulasi kebijakan publik. Yang keenam, mahasiswa mampu mengidentifikasi pengembangan, pengendalian, dan penganalisisan pemilihan alternatif dan rekomendasi kebijakan publik. Yang ketujuh, mahasiswa mampu menganalisis model-model formulasi kebijakan publik. Serta yang kedelapan adalah mahasiswa mampu mengetahui konsep forecasting, pengembangan alternatif kebijakan, dan rekomendasi kebijakan. Keseluruhan CPL dan CPMK tersebut dilakukan melalui proses delivery dan interaction atau interaksi dan pembelajaran dengan mahasiswa baik melalui pembelajaran di kelas maupun di luar kelas. Dalam satu semester pembelajaran, terdiri dari 16 kali pertemuan yang terdiri dari pertemuan 1 sampai 7 proses delivery materi dan dari dosen dengan mahasiswa, yang di dalamnya terdapat tugas terstruktur dan kuis yang dilakukan secara random atau acak, dan pada pertemuan ke-8 dilakukan UTS. Selanjutnya pada pertemuan ke-9 hingga ke-15 akan dilakukan proses interaksi kembali, kemudian dilanjutkan dengan pertemuan ke-16 adalah ujian akhir semester. Selanjutnya, proses setelah adanya delivery dan interaction adalah proses asesmen atau penilaian yang meliputi aspek tugas 20%, kehadiran 10%, kuis 10%, ujian tengah semester 30%, dan ujian akhir semester 30%. Referensi yang saya gunakan bisa dilihat dalam gambar di samping. Referensi ini saya dapatkan dari beberapa buku dan artikel jurnal yang telah diterbitkan baik dalam publikasi nasional maupun publikasi internasional yang terindeks. Untuk melihat secara langsung proses belajar mengajar pada mata kuliah formulasi kebijakan, mari kita simak pada video berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semuanya? Hari ini kita akan belajar lagi terkait dengan mata kuliah formulasi kebijakan, yang mana kita akan membahas terkait dengan komponen, aktor, dan faktor yang mempengaruhi dari kebijakan publik itu sendiri. Pertama, teman-teman harus bisa terhadir. Ini di buku ke-3 perkuliahan, silahkan diisi dan diurutkan terhadirnya. Minggu lalu kita sudah membahas terkait dengan apa itu kebijakan publik. Maka hari ini kita akan refresh dulu nih. Ada yang ingat terkait apa itu kebijakan publik? Ada. Perkenalkan, nama saya Muhammad Makruf dengan NPM 231210006. Baik, kebijakan publik adalah suatu tindakan, keputusan yang diambil yang tujuannya untuk mengatasi masalah sosial dan mengatur kehidupan masyarakat. Sedangkan menurut James Anderson, kebijakan publik adalah serangkaian kegiatan yang memiliki tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh aktor-aktor tertentu terkait dengan suatu masalah. Baik, terima kasih. Oke, terima kasih Saudara Ma'ruf. Selanjutnya dari siapa? Oke, dari Mbak siapa, sebutkan nama dan NPM-nya ya. Izin menjawab, Bu. Nama Syekila Parita Diani dengan NPM 2312100013. Jadi menurut Thomas Erdai, kebijakan publik adalah apapun yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan. Oke, baik, terima kasih dari Saudara Sakila terkait dengan definisi kebijakan publik. Kemudian tadi ada satu ya dari Thomas Erdai. Kemudian satu lagi dari Saudari siapa? Tolong sebutkan nama dan NPM-nya. Baik semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Randy Prabowo, NPM 23121010. Izin menanggapi terkait kebijakan publik. Kebijakan publik adalah suatu kebijakan yang dibuat oleh pemerintah untuk menyelesaikan suatu masalah di kalangan masyarakat umum. Terima kasih. Oke,
terkait dengan ini. Jadi pemerintah tidak melakukan apapun, misalnya tidak merespon keresahan sosial teman-teman, keresahan publik, itu juga termasuk kebijakan publik. Sekarang ada yang bisa kasih ibu contoh terkait dengan apa sih keresahan sosial yang tidak direspon oleh pemerintah misalnya sampai hari ini? Sebelumnya isu menanggapi terkait isu di kalangan masyarakat, yaitu seperti undang-undang perampasan aset. Itu kan tidak ditanggapi oleh pihak DPR. Nah, itu kan menimbulkan kontroversi di kalangan masyarakat maupun kalangan pemerintah gitu. Bu, terima kasih. Baik, terima kasih Randy masukannya terkait dengan undang-undang perampasan aset yang hari ini Ibu yakin menjadi keresahan kita bersama undang-undang perampasan aset. Kenapa sampai hari ini undang-undang perampasan aset itu belum disahkan, tetapi kita selalu dijejali dengan berita-berita di media sosial terkait dengan kasus korupsi. Tempo hari Kejaksaan Agung memamerkan uang triliun. Saya yakin teman-teman simak semua. Ternyata uang 2 triliun sebanyak itu ya kita belum punya. Nah itu maksudnya uang kita gitu. Hasil dari uang negara yang dilakukan ada kejadian korupsi kemudian disita oleh pejabat. Sampai hari ini undang-undang perampasan aset menjadi keresahan kita publik secara umum. Nah DPR yang secara struktur kita ingat ada 3 yang namanya trias politika. Posisi DPR adalah sebagai lembaga legislatif yang mana membuat undang-undang. Nah sampai hari ini undang-undang perampasan aset belum juga disahkan dan diteruskan pembuatannya oleh anggota DPR. Kenapa? Bisa jadi karena sampai hari ini yang terlibat dalam banyak hal atau dalam tanda kutip masalah juga adalah anggota legislatif sendiri. Jadi sulit untuk membersihkan apa yang ada di sekitar lingkungannya. Kemudian yang kedua, menurut kebijakan publik menurut Howard adalah unsur penting yang ada pada bidang politik kebijakan publik juga dapat diartikan sebagai mencapai tujuan tertentu yang dilakukan di dalam waktu tertentu. Jadi kebijakan publik itu pasti ada tujuannya. Nggak mungkin enggak. Kayak teman-teman hari ini hadir ke kampus pasti ada tujuannya. Minimal belajar. Yang kedua, daripada di rumah nggak ngapa-ngapain dan seterusnya. Kemudian menurut Anderson, pengertian kebijakan publik adalah sebuah hubungan di antara unit pemerintah dengan lingkungannya. Jadi kebijakan publik dengan kata kunci publik itu hanya bisa dilakukan oleh pemerintah. Swasta bisa nggak mengeluarkan kebijakan publik? Nggak bisa. Karena legalitas kebijakan publik itu ada di eksekutif. Eksekutif siapa? Presiden. Jadi makanya kebijakan publik itu adalah kebijakan yang menyangkut unsur dari pemerintah kemudian memiliki tujuan tertentu untuk kesejahteraan masyarakat secara umum. Tujuan kebijakan publik. Selanjutnya kita bicara terkait dengan komponen kebijakan publik. Nah, yang pertama dalam komponen kebijakan publik ada yang disebut pelaku atau aktor kebijakan publik. Siapa sih pelaku kebijakan publik itu? Nah, orang-orang yang terlibat dalam perusahaan kebijakan publik disebut aktor kebijakan. Menurut Anderson, aktor kebijakan dibagi menjadi 2, yaitu pelaku resmi adalah pemerintah yang terdiri atas legislatif, eksekutif, dan yudikatif, dan pelaku tidak resmi berasal dari luar pemerintah seperti kelompok kepentingan, partai politik, organisasi massa, negara, dan individu. Berarti kita yang di sini termasuk dari pelaku tidak resmi dari aktor kebijakan publik. Yang pelaku resminya itu pemerintah. Teman-teman pemerintah kalau di level nasional atau level pusat itu artinya adalah presiden, lembaga legislatifnya DPR RI, kemudian eksekutifnya presiden, yudikatifnya adalah Mahkamah Agung. Selanjutnya lingkungan kebijakan. Pembuatan kebijakan publik tidak dapat dipisahkan dari lingkungan kebijakan. Kemudian proses perumusan kebijakan publik memperhatikan faktor sumber daya alam, iklim, topografi, jumlah penduduk, distribusi
politik. Ini perumusan kebijakan publik di satu lokasi tertentu dengan lokasi yang lain pasti berbeda. Misalnya di Jakarta dan kita di Provinsi Lampung, itu kebijakan pasti akan berbeda. Kebijakan di level daerah, kebijakan level daerah yang ditandatangani oleh gubernur itu sudah contoh kebijakan publik. Hari ini teman-teman, kita di Lampung gubernur sudah meniadakan komite untuk sekolah-sekolahnya. Adanya ada yang masuk SMA, ada adanya yang masuk SMA, nggak ada pemungkinan. Tahun lalu ada saya masuk SMA masih ada pemungkinan. Nah, ini salah satu kebijakan yang diambil oleh gubernur Lampung yang kemudian ini tidak sama pasti. Mungkin di Palembang, Sumatera Selatan, mungkin di Jakarta, itu tidak sama kebijakannya karena ini kebijakan level daerah. Ini melihat bagaimana struktur penduduk, budaya, termasuk salah satunya media massa dan individu di dalamnya kita sekarang itu. Yang salah satunya yang mempengaruhi kenapa uang komite sekarang diadakan di sekolah itu karena banyak keluhan dari wali murid. Wali murid banyak yang ngeluh kenapa katanya kalau negeri gratis, ternyata masih ada komite. Nah itu salah satu bentuk untuk menjawab kebijakan-kebijakan keresahan masyarakat melalui wali murid itu gubernur mengeluarkan kebijakan peniadaan komite. Kemudian selanjutnya lingkungan sangat berpengaruh terhadap isi kebijakan. Sebagai dari lingkunganlah pelaku kebijakan dapat menyusun sebuah strategi pembuatan suatu isi kebijakan bagi ruang publik. Nah, lingkungan kebijakan ini bukan semata-mata berarti lingkungan fisik ya teman-teman. Jadi ketika misalnya teman-teman berteman aja juga lingkungan non fisik itu juga diperhatikan. Misalnya cara pandang seseorang dalam hal kebijakan, misalnya ada isi kebijakan sebagai dari lingkungan pelaku kebijakan dapat menyusun sebuah strategi. Jadi dari masukan tadi wali-wali murid yang merasa ada keresahan, merasa ada beban terkait dengan uang komite sekolah, kemudian gubernur melakukan strateginya salah satunya adalah dengan menggunakan uang komite lagi. Kemudian selanjutnya adalah visi kebijakan. Visi kebijakan adalah hasil dari sebuah formulasi kebijakan yang terwujud dalam bentuk undang-undang peraturan pemerintah atau peraturan daerah. Jadi kalau teman-teman baca undang-undang, baca peraturan daerah itu sudah finalisasi, sudah hasil akhir dari proses panjang yang dijalani. Yang kebijakan itu jarang yang diambil dalam keputusan yang cepat. Kebijakan rata-rata itu perlu waktu untuk lama untuk diolah, kemudian ada proses di mana kebijakan itu harus masuk ke dalam aliran kebijakan, di mana yang menjadi kebijakan prioritas dan mana yang tidak, kemudian apakah kebijakan ini cukup urgent untuk segera diselesaikan dan tidak. Jadi ada tarik urut kepentingan di legislatif. Kemudian isi kebijakan harus mengakomodasi kepentingan publik, bukan kepentingan golongan tertentu sehingga dapat menjawab kebutuhan masyarakat. Maka, ibu barusan sampaikan gitu ya, kebijakan publik itu ada tarik urut kepentingan. Prosesnya ini gimana? Prosesnya ini di legislatif, tarik urut kepentingan. Setelah kebijakan publik itu masuk dalam aliran kebijakan, oh ini prioritas yang harus kita selesaikan. Misalnya tadi kita soalnya komite gitu. Ini sudah prioritas karena kerusakannya sudah besar gitu. Bahkan ada ijazah yang sudah dikeluarkan oleh sekolah karena belum membayar komite gitu. Jadi kerusakannya sudah sangat cukup tinggi, maka ini masuk agenda pokok untuk diselesaikan. Nah, maka itulah kebijakan dari gubernur untuk meniadakan komite. Ini terkait dengan aktor-aktor dari kebijakan publik, teman-teman. Yang pertama aktor inside government. Yang pertama eksekutif. Eksekutif itu bisa berupa presiden, staf penasihat presiden, menteri, dan kepala daerah. Yang merupakan
Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Ibu. LSM contohnya yaitu Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia yang berfokus pada pemberian bantuan kepada masyarakat yang membutuhkan. Contohnya orang yang mendapat kekerasan seksual dan dia bingung mau lapor kemana, jalan satu-satunya ya hanya ke YLBHI. Cukup, Bu. Baik, terima kasih Fasma komentarnya terkait dengan kelompok-kelompok kepentingan yang berperan dalam pembuatan kebijakan publik. Salah satunya LSM tadi contohnya adalah YLBHI, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia. Kenapa YLBHI itu bisa mempengaruhi terkait dengan pembuatan kebijakan publik gitu? Karena YLBHI itu Yayasan Bantuan Hukum teman-teman, jadi teman-teman yang masyarakat umum yang memiliki masalah dengan hukum, kemudian tidak memiliki pengacara dan lain sebagainya, itu tempat mengadu-nya adalah YLBHI. Nah, YLBHI itu menyediakan pengacara-pengacara yang bisa membantu dan mengakomodasi terkait dengan masalah hukum yang sedang dihadapi oleh masyarakat. Gitu. Kemudian yang kedua, akademisi, peneliti, konsultan dan pihak swasta. Kenapa bisa mempengaruhi terkait dengan pembuatan kebijakan publik? Tentu, gitu. Jadi contohnya akademisi. Akademisi kenapa bisa mempengaruhi terkait dengan pembuatan kebijakan publik? Karena naskah akademik kebijakan publik itu akan dibaca dulu oleh akademisi. Jadi akademisi itu dilibatkan untuk membuat naskah akademik kebijakan. Di pertemuan selanjutnya nanti teman-teman akan diajari bagaimana membuat atau menjelaskan kebijakan publik. Jadi berawal dari masalah, kemudian teman-teman bisa membuat draft paper kebijakan publik. Peran akademisi adalah di mana akademisi nanti akan membaca, kemudian memberikan masukan terkait dengan keadaan di lapangan dan penyelesaiannya. Apakah akan sesuai dengan rekomendasi kebijakan yang ada, kemudian sesuai tidak. Misalnya kita bicara terkait dengan bantuan hukum, gitu. Kebijakan bantuan hukum sesuai tidak dengan peraturan perundang-undangan terkait dengan HAM, misalnya. Kemudian nanti akan akademisi yang membantu untuk mengakomodir kebijakan publik yang akan dibuat. Kemudian politisi. Kenapa politisi bisa mempengaruhi pembuatan kebijakan publik? Peran politisi di sini sangat penting, teman-teman. Justru politisi itu siapa sih? Politisi itu salah satunya ya legislatif kita itu politisi, karena mereka yang akan mengesahkan kebijakan. Nah, jangan sampai politisi ini nanti ada kepentingan khusus atau kepentingan tertentu yang terselip dalam proses pembuatan kebijakan. Kemudian media massa. Kenapa media massa penting sekali? Hari ini teman-teman pernah nggak dalam sejam itu nggak buka handphone kecuali tidur? Sejam ini handphone ditaruh nggak dibuka kecuali teman-teman dalam kondisi tidur. Bisa nggak? Nggak sanggup, Bu. Sudah keram, Bu, jari kami gitu. Sudah pengen buka, ya kan? Nah, media massa itu sekarang teman-teman sudah dengan sangat mudah untuk mendapatkan informasi. Tidak perlu teman-teman harus baca koran, dari handphone saja teman-teman sudah bisa mendapatkan segala macam informasi. Kemudian mau berlangganan koran-koran elektronik itu sudah bisa teman-teman berlangganan lewat handphone teman-teman masing-masing. Gitu. Jadi media massa itu sangat mempengaruhi kebijakan publik. Ingat, dan media massa ini akan bersinggungan dengan opini publik. Teman-teman ingat harga minyak goreng kita yang sempat naik? Di mana-mana nanti kita beli minyak goreng. Nah, itu adalah salah satu contoh opini publik. Akhirnya harga minyak goreng turun. Sekarang ada harga eceran tertinggi minyak goreng, ya kan? 14.000 atau 16.000 sekarang ya. Jadi opini publik itu mempengaruhi dari kebijakan publik yang dibuat oleh pemerintah. Hari-hari itu di mana-mana ngantri ibu mau beli minyak goreng, bahkan di supermarket besar, di pasar aja nggak ada minyak goreng. Kalaupun ada yang 2 liter kemasan 2 liter itu sudah harga 50.000, itu sudah di luar nalar, gitu kan. Sampai akhirnya pemerintah mengeluarkan kebijakan harga ecer tertinggi dari minyak goreng itu sendiri. Kemudian selanjutnya kelompok sasaran kebijakan. Kelompok sasaran kebijakan itu lebih banyak ke masyarakat ya, kelompok sasaran kebijakan
ambil contoh tadi terkait dengan minyak goreng, berarti ya sasaran kebijakannya kita masyarakat umum, masyarakat luas. Kemudian lembaga-lembaga donor. Nah, lembaga donor itu bangunnya IMF. Lembaga donor itu kaitannya dengan kebijakan itu pasti ada anggaran. Nah, anggaran kalau APBN kita sudah tidak menyanggupi atau hanya sekian persen yang sanggup oleh APBN tanggung, artinya selanjutnya kebijakan ini masuknya kaitannya dengan lembaga donor. Lembaga donor itu siapa yang bisa meminjam kita terkait dengan kebijakan yang akan kita laksanakan. Misalnya kebijakan terdekat ini misalnya makan bergizi gratis. Kemarin Badan Pengelola Makan Bergizi Gratis itu minta tambahan 50 miliar. Ada yang sudah baca kan? 50 miliar atau 50 triliun? 50 miliar atau 50 triliun? 50 miliar untuk pelaksanaan makan bergizi gratis. Jadi dari mana dana itu didapatkan? Itu pasti akan beririsan dengan APBN dan lembaga donor yang ada. Apakah APBN itu sanggup untuk mengcover itu? Sementara kebijakan-kebijakan lain juga banyak yang harus dilaksanakan. Mungkin hari-hari ini yang orang tua atau saudara atau tetangga yang menerima PKH, mungkin hari-hari ini sedang bahagia gitu, karena sedang ada proses pencairan nih gitu kan. Hari-hari ini itu bentuk bantuan pemerintah atau perhatian pemerintah terkait dengan kita masyarakat gitu, termasuk terkait dengan kelompok sasaran kebijakan. Nah, demikian materi kita teman-teman. Hari ini Ibu menggunakan daftar pustaka dari bukunya Saya Anggara 2014 terkait dengan kebijakan publik yang diterbitkan oleh Siti Pustaka Setia Tanjung. Teman-teman bisa dapat buku ini di perpustakaan banyak. Jadi teman-teman kalau mau baca sekarang perpustakaan dan ambil bukunya banyak. Terima kasih kehadirannya teman-teman semuanya hari ini. Langsung pulang. Hati-hati di jalan pulang, ketika salam untuk dua orang tua, agak mundur, jangan ngebut, yang penting cepat sampai. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian video PDD UKTPT Sertifikasi Dosen tahun 2025 bidang pengajaran untuk mata kuliah Formulasi Kebijakan Prodi Administrasi Publik FISIP Universitas Dharma Wacana. Terima kasih.